Pasangan suami istri ini baru saja pindah ke rumah mereka yang baru. Sang suami ditugaskan naik jabatan menjadi seorang hakim. Namun di kota baru itu justru istrinya mengalami kejadian yang aneh gara-gara kelalaiannya sendiri. Film dengan judul La Mujer del Juez yang dirilis pada tahun 1984 yang lalu akan menceritakan kisah mereka. Mereka baru saja pindah ke tempat tinggal yang baru, sebuah kota lain di mana sang suami menjadi seorang hakim di sana. Wanita itu bernama Paz, seorang wanita yang berbahagia karena memiliki suami yang baik dan ekonomi yang cukup. Kota baru, tempat tinggal baru, dan tentu saja tetangga baru yang bernama Marcial. Itu menjadi perkenalan pertama mereka sebagai seorang tetangga. Selain bersama suaminya yang bernama Miguel, Paz juga ditemani pembantu rumah tangganya. Mereka masih belum punya anak dan mungkin itu juga bisa menjadi sebab hubungan mereka makin kesini makin biasa-biasa aja. Paz mencintai Miguel, namun chemistry di antara mereka perlahan-lahan mulai menurun. Malam itu, Miguel mengajak Paz untuk ikut ke sebuah acara resmi para pejabat dan orang-orang penting di kota itu. Salah satunya adalah Marcial. Tatapan Marcial pada Paz seolah-olah ingin menjelaskan sesuatu, namun masih terlalu awal untuk menilai seseorang. Meski baru pindah ke kota lain, Paz sudah punya teman untuk diajak jalan-jalan dan shopping. Salah satunya belanja sepatu dan sendal. Paz dilayani oleh seorang pemuda bernama Alfredo. Masih muda, berusia 16 tahun, namun dia sangat bagus dan baik, memberikan pelayanan yang baik bagi pelanggan yang datang ke toko ibunya. Kala itu Paz membeli sebuah sepatu yang dirasa cocok. Setelah itu dia pulang. Di rumah, Paz banyak melakukan aktivitas. Selain menjadi ibu rumah tangga yang baik, terkadang dia mencari pekerjaan yang dirasa bisa menghabiskan waktu. Lalu beberapa saat kemudian datanglah Alfredo membawakan pesanan sepatu yang dibeli oleh Paz. Seharusnya Alfredo tidak usah terlalu repot-repot mengantarkan sepatu itu. Namun dia merasa pelayanan pada pelanggan tidak boleh terputus sebatas di toko saja. Suatu hari Paz kembali ke toko sepatu itu lagi dan bertemu lagi dengan Alfredo. Ada sepatu baru yang harus dicoba oleh Paz dan Alfredo membantu memakaikannya. Setelah membayar, Alfredo memberikan kembalian pada Paz dan sebuah catatan kecil untuk diberikan pada Paz. Ketika sampai di rumah, isi dari catatan itu adalah sebuah pernyataan dari Alfredo kalau dia mengagumi Paz sebagai wanita yang elegan, anggun, dan cantik. Bahkan Alfredo ingin kenalan lebih dekat dengannya. Tidak sampai di situ. Esok harinya, Alfredo menelpon Paz dan mengajaknya untuk memperlihatkan sesuatu yang lucu padanya. Menggunakan mobil, Paz mendatangi Alfredo di sebuah lokasi, seperti sebuah bangunan yang digunakan untuk beternak ayam. Ya, ternyata benar Alfredo memperlihatkan ayam-ayamnya yang sudah bertelur dan siap untuk dikonsumsi. Namun, tujuan utamanya bukanlah memperlihatkan ayam-ayam tersebut. Alfredo mencoba mendekati Paz lebih jauh hingga terjadilah begituan. Awalnya Paz tentu saja menolak, namun karena sudah terlanjur basah, ya udah sekalian aja. Alfredo menang banyak, lalu Paz buru-buru pulang. Dia menggunakan pakaian hitam sampai ke leher untuk menutupi bekas cupang di lehernya. Bahkan malam itu ketika Miguel mengajak Paz buat tempur, yang ada di pikiran Paz itu hanyalah Alfredo. Tidak hanya itu, bahkan Alfredo makin menjadi-jadi dan berani mendatangi Paz di rumahnya tanpa disuruh. Kala itu di rumah mereka sedang ada tamu, namun Alfredo datang dengan pedenya membawakan hadiah untuk Paz. Paz mengira hadiah itu berupa sepatu, tapi ternyata beberapa telur hasil dari ayamnya. Paz berjanji akan mendatangi Alfredo di hari yang sama kali itu juga, jadi dia meminta untuk segera pergi. Paz datang ke sana lalu ya mereka begituan. Padahal di rumahnya masih ada tamu yang ia tinggalkan bersama Miguel. Namun, disinilah terjadi masalah yang cukup serius. Kala itu, Paz akan kembali, namun karena Alfredo mengejar dan maksudnya bercanda, Paz keluar masih dalam keadaan baju yang setengah tertutup. Bahkan gunung kembarnya pun masih kelihatan. Di sanalah muncul Marcial secara tiba-tiba. Marcial tidak sengaja lewat jalan pintas itu dan melihat Paz. Sejak kejadian itu, Paz meminta Alfredo untuk tidak lagi menemuinya. Ya, mungkin menunggu sampai situasi aman. Marcial bisa aja buka suara dan memberitahukan kelakuan mereka pada Miguel. Paz juga makin tidak berani menatap Marcial.
Dia takut sewaktu-waktu Martial membongkar kebusukannya. Pas mencoba bersikap santai dan tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi dia masih aja kepikiran dan beberapa hari ini seperti ada yang mengawasi dirinya. Lalu ada telepon berdering dan ternyata itu adalah Martial. Dia menelpon dari rumahnya sambil mengawasi Paz menggunakan teropong. Martial meminta Paz untuk menuruti kemauannya dan perkataannya. Jika tidak, Martial akan memberitahukan Miguel tentang hubungan gelap Paz dengan Alfredo. Martial meminta Paz untuk memperlihatkan gunung kembar dan rawa-rawa. Ya, mau tidak mau Paz harus melakukannya. Perlahan-lahan tapi pasti, dan itu membuat Paz menjadi sangat malu. Keesokan harinya Paz mendatangi Alfredo sambil meminta yang kesekian kalinya untuk menyudahi hubungan mereka. Ini bukanlah perpisahan, mereka akan kembali bertemu jika nanti waktunya sudah tepat. Jadi untuk yang terakhir kalinya, sebelum mereka benar-benar berpisah, mereka begituan lagi. Setelah memberikan kemauan Martial, Paz merasa badai sudah berreda. Seolah-olah hidupnya mulai tenang kembali. Dia juga sudah jarang bertemu dengan Martial, meski mobilnya masih terparkir di rumah. Paz mencoba menenangkan diri dengan ketemuan sama temannya buat nongkrong dan bergosip, sekaligus refreshing. Namun ketika dia kembali ke rumah, dia melihat Martial sedang memarahi istrinya hingga istrinya menangis. Kira-kira apa yang telah terjadi pada mereka? Lalu suatu hari Paz sedang berada di rumah bersama pembantunya. Miguel kebetulan sedang pergi bekerja. Tiba-tiba Martial muncul seraya ingin melakukan tindakan final pada Paz. Saat pembantunya sibuk melakukan pekerjaan rumah, Paz dianu sama Martial hingga dia tak berdaya. Dan pada akhirnya Paz hanya bisa pasrah dan menangis. Hingga di malam harinya, kala itu hujan deras. Paz yang sedang makan malam bersama dengan Miguel mendengar suara teriakan dari tetangganya. Paz panik dan buru-buru melihat apa yang terjadi. Namun sebaliknya, Miguel menanggapi itu dengan santai. Istri Martial keluar dan langsung dipeluk oleh Paz. Sementara Miguel masuk ke dalam rumah dan menemukan Martial telah tewas tersetrum saat sedang mandi. Kira-kira siapa pelakunya? Namun dari gerak-geriknya Miguel yang melakukan itu. Paz mungkin tidak banyak berkomentar. Ya, setidaknya Martial telah lenyap dari dunia ini. Hingga pada akhirnya film selesai. Ya, itulah tadi alur cerita film La Mujer del Juez. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.